Halo guys, kami dari kelompok 9 akan membahas bab 3 tentang perilaku biaya, tapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fitri Suryani Lumban Syantar. Saya Febrianti Rantelembang. Saya Rukmala. Saya Demison Kupai. Sabar. Apa yang dimaksud dengan perilaku biaya? Perilaku biaya adalah istilah umum untuk mendeskripsikan apakah suatu biaya perilaku saat tingkat output berubah atau suatu pola yang menggambarkan bagaimana jumlah biaya bervariasi atas perubahan aktivitas bisnis. Klarifikasi biaya. Apabila dikaitkan dengan volume kegiatan atau volume produksi, maka biaya dapat diklarifikasi sebagai berikut. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost. Yang kedua adalah biaya variabel atau variable cost. Dan yang terakhir adalah biaya semi variabel atau semi variable cost. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya bersifat konstan atau tetap dalam kisaran relevan saat tingkatan output bertambah atau berkurang. Di sini saya akan menjelaskan berdasarkan grafik yang ada di slide. Di sumbu biaya ini, sumbu biaya itu adalah sumbu Y dan volume aktivitas itu adalah sumbu X. Sumbu Y akan selalu tetap, tapi ada batasan juga. Garis merah adalah biaya tetap dan garis putus-putus adalah batasan. Yang termasuk ke dalam biaya tetap ialah biaya sewa gedung, gaji karyawan, pajak, biaya asuransi, biaya cukai, dan pembayaran pinjaman. Saya akan memberikan satu contoh, yaitu sewa. Biaya sewa gudang bagi pedagang grosir juga merupakan biaya tetap selama masa sewa, baik penjualan pedagang grosir tersebut mengalami kenaikan maupun penurunan. Biaya sewa gudang akan tetap sama. Biaya tetap terbagi menjadi dua, yaitu biaya tetap diskresi dan biaya tetap berkomitmen. Biaya tetap diskresi adalah biaya tetap yang dapat diubah atau lebih mudah untuk dihindari berdasarkan kebijakan manajemen. Contohnya, biaya iklan yang merupakan biaya tetap. Kebijakan biaya iklan bergantung pada keputusan yang diambil oleh pihak manajemen. Apakah akan memasang iklan di media cetak, radio, atau video? Biaya tersebut juga dapat bergantung pada ukuran iklan atau frekuensi tayang suatu iklan, tetapi tidak bergantung pada jumlah unit yang diproduksi dan dijual. Manajemen dapat dengan mudah memutuskan apakah akan menambah atau mengurangi besarnya uang yang akan dialokasikan untuk iklan. Selanjutnya, biaya tetap berkomitmen. Di sisi lain adalah biaya tetap yang tidak mudah untuk diubah. Seringkali biaya tetap berkomitmen adalah biaya-biaya yang melibatkan kontrak jangka panjang, misalnya sewa mesin atau gudang penyimpanan, atau pembelian properti, pabrik, dan peralatan. Contohnya, perusahaan konstruksi yang menyewa alat berat selama 3 tahun. Biaya sewa tersebut adalah biaya tetap berkomitmen.
Lanjut, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang nilai totalnya berubah-ubah berbanding lurus dengan perubahan output dalam kisaran relevan. Dalam grafik ini terdapat sumbu Y adalah biaya, sumbu X adalah aktivitas atau volume. Grafik biaya variabel akan berubah seiring dengan perubahan volume. Jika biaya bertambah, maka volume akan berubah. Jika volume naik, maka aktivitas akan berfungsi. Di sini ada contoh biaya variabel, yaitu antara lain biaya bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead, biaya perlengkapan, bahan bakar, peralatan kecil, kerusakan bahan, royalti, upah lembur, dan komisi. Karakteristik biaya variabel. Biaya yang jumlah total akan berubah secara sebanding atau proporsional dengan perubahan volume kegiatan. Semakin besar volume, semakin tinggi juga jumlah total biaya variabel. Begitu juga dengan sebaliknya. Biaya variabel, biaya satuan tidak dipengaruhi oleh volume kegiatan. Oke, selanjutnya biaya campuran atau disebut juga biaya semi variabel adalah biaya yang memiliki unsur biaya tetap dan biaya variabel. Di grafiknya ini, biaya semi variabel tidak dimulai dari nol, tapi dimulai dari titik tertentu. Grafiknya mirip dengan biaya variabel. Garis putus-putus di sini bersifat fix atau tetap. Sebagai contohnya, pegawai perwakilan penjualan memperoleh gaji plus komisi penjualan. Jadi, rumus untuk biaya campuran adalah total biaya sama dengan total biaya tetap ditambah total biaya variabel. Bagaimana cara memisahkan biaya tetap dan biaya variabel? Kita masuk ke dalam metode untuk memisahkan biaya campuran ke dalam komponen biaya tetap dan biaya variabel. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, biaya campuran atau yang biasa disebut juga biaya variabel. Terdapat 3 cara untuk memisahkan biaya semi variabel. Yang pertama, Higgs and Law. Metode ini biasa disebut titik tertinggi dan titik terendah. Yang kedua, metode scatter graph adalah suatu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui hubungan biaya dengan menggambarkan titik-titik data pada grafik. Yang terakhir, least square adalah cara statistika untuk menentukan garis regresi yang paling tepat melalui kesimpulan titik data. Di sini terdapat data untuk membahas contohnya. Di sini ada bulan Januari hingga Agustus. Selanjutnya ada biaya pemakaian listrik, jam mesin. Mengapa ada 2 data seperti jam pemakaian listrik, biaya pemakaian listrik dan jam mesin? Ini untuk menunjukkan kepada Anda biaya listrik mempengaruhi biaya penggunaan jam kerja. Sebenarnya ada faktor lain, namun pada contoh di sini digunakan jam mesin.
Bagaimana menggunakan high and low seperti dengan namanya. High and low adalah titik tertinggi dan titik terendah. Maka yang perlu Anda lakukan adalah langkah pertama, kita cari titik tertinggi dan titik terendah dari sekelompok data yang ada. Ini data yang di bawah. Yang tertinggi terdapat di bulan Maret, yaitu biayanya $4.100 dan aktivitas 600. Biaya titik terendah di bulan Juni, biayanya $2.575 dengan aktivitas 350. Setelah ditentukan titik tertinggi dan titik terendahnya, langkah kedua, hitunglah biaya variabel. Untuk menghitung biaya variabel, tarif variabel sama dengan biaya tertinggi dikurang biaya terendah dibagi jam mesin tertinggi dikurang jam mesin terendah. Contohnya seperti di slide ini, hingga mendapat 6,10 per jam mesin. Langkah ketiga, hitunglah biaya tetap. Untuk menghitung biaya tetap sama dengan total biaya dikurang tarif biaya variabel dikali jam mesin. Contohnya ini, hingga mendapatkan $440. Langkah keempat, susunlah persamaan biaya. Jadi, total biaya listrik sama dengan hasil yang kita peroleh di langkah ketiga untuk mencari biaya tetapnya, yaitu 440 ditambah 6,10 dari biaya variabel yang kita dapat. Itu untuk mencari metode titik tertinggi dan titik terendah. Baik, untuk metode scatter graph, Anda tinggal membuat grafiknya saja. Anda buat sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu X dan Y. Oke, kita blok di sini. Lalu ke insert. Setelah ke insert, ke chart ini, lalu pilih ini. Baik, setelah itu kita tambah yang tulisan tambah ini ke trend line. Setelah ke trend line, muncul garis ini. Karena nggak sampai di sini, kita buat titiknya saja ya sendiri. Di insert, lalu ke sini, pakai garis ini aja. Oke, kita tarik dari sini ya ke sini. Oke, kurang lebih seperti ini. Kalau yang di buku seperti begini. Yang terakhir adalah metode kuadrat terkecil. Ini contoh untuk memisahkan biaya tetap dan biaya variabel menggunakan metode kuadrat terkecil. Di sini saya akan memperlihatkan sekilas saja cara memisahkan biaya tetap dan biaya variabel. Di sini
Cara ini diperoleh dari YouTube. Baik, yang pertama, untuk mencari selisih dari rata-rata yang ini. Oke. Yang kedua, selisih dari rata-rata yang di sini. Oke. Selanjutnya ini dikali, dan terakhir yang ini. Oke. Menghitung biaya tetap. Jadi ini dibagi dengan ini. Jadi ini kolom ke-6 dibagi kolom ke-5. Selanjutnya ini biaya pemakaian listrik rata-ratanya ditambah jam mesin dikali ini. Oke, dapatlah hasilnya. Ini biaya listrik per bulan, di sini jam per jam kerja. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami memohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.